Kalau kita membaca, ini salah satu yang manfaat dari Maqasid Sunnah adalah ketika kita membaca hadis itu kita bisa gampang memahami. Saya sekedar cerita dan menyampaikan kebahagiaan bahwa saya mengajar hadis dari tahun 2004 Pak. Lumayan lama lah, jadi artinya bahwa baca hadis sudah lumayan banyak. Bahkan ada beberapa kitab hadis saya hatam sampai 13 kali Pak. Sunan Abi Daud itu 4 jilid saya hatam 13 kali selama urutan waktu dari sekian belas tahun itu. Dan itu nggak hebat ya, namanya juga saya guru ya Pak ya. Ya pengen jadi tiktoker nggak bakat, pengen jadi atlet nggak kuat lari, jadi guru aja ya, maka prestasi saya ya baca buku banyak gitu saja. Ya mau Bapak nanti kalau yang punya profesi lain ya nanti jangan membandingkan dengan yang profesinya berbeda. Baik, ketika kita membaca hadis-hadis terkait transaksi ekonomi, itu seringkali kita pusing dan bingung ketika menjelaskan beberapa istilah. Nanti ada tafriqus sufqah, ada istilah apalagi lah, banyak banget Pak dalam hadis-hadis riwayat, hadis-hadis tentang transaksi ekonomi. Dan menariknya adalah bentuk-bentuk transaksi yang ada di zaman Nabi sebagian besar sekarang sudah punah Pak. Dulu orang mau beli apa itu nggak pakai, sebagian pakai uang, tapi masih memungkinkan barter. Jadi Bapak punya korma, pengen tukar korma tuh, bawa korma, balik bawa korma, maka muncullah riba fadl. Kalau kamu bawa sekilo, ngambilnya sekilo. Kecuali kalau kamu jual pakai uangnya begini. Kalau tuker-tukeran sama korma nggak boleh. Jadi ada riba fadl, riba nasiah, ada berapa, dan banyak sekali akad-akad yang zaman Nabi ada sekarang udah nggak ada, atau benda-benda yang zaman Nabi ada sekarang nggak ada. Jadi Bapak ketika baca hadis tentang wadah-wadah tuh bingung Pak. Ada hantar mukoyar, zaman sekarang ada gelas, baskom, galon. Zaman Nabi itu nggak ada itu semua, itu galon nggak ada. Nah dulu banyak wadah yang Nabi gunakan, sahabat gunakan, sekarang udah nggak kepake. Lalu ketika kita baca hadis itu, kita fokusnya menjelaskan wadah-wadah itu, bukan maksud dari wadah itu. Saya kasih contoh. Nabi mengharamkan beberapa wadah. Nabi bilang nggak boleh pakai muzaffat, pakai hantam dan seterusnya. Kenapa? Karena wadah ini sudah biasa dipakai untuk membuat khomer. Jadi orang Arab kalau bikin khomer sebelum diharamkan, dia taruh buah-buahan, diperas, difermentasi dengan cara ditaruh wadah tertentu. Wadahnya berbeda dengan air minum Pak, supaya nggak diminum. Ini penting, zaman dulu pun sudah ada begitu. Karena kalau nggak dibedain tempatnya, nanti dia lagi nyimpen mau dibikin khamar diminum. Itu mirip di tempat saya itu kan ada istilah ngumpulin minyak jelantah Pak ya. Jadi minyak jelantah itu dikumpulin, nanti dijadikan satu di warga, nanti nggak tahu diolah lagi atau apa gitu. Istri saya ikut Pak. Saya pernah siang-siang itu lagi baru pulang dari mana saya lupa, itu settingannya saya lupa. Lalu saya ke dapur, saya lihat ada botol teh, botol itu Pak. Saya minum, glek lah, ternyata minyak jelantah. Lah istri saya nggak salah, kan dia ngumpulin, tapi maksud saya, iya kalau ngumpulin kalau bisa jangan di botol, teh botol gitu. Saya kan jangkanya ini teh gitu ya, udah aus-aus minum, gatel itu Pak. Bapak nggak pernah nyobain sih ya? Ampun saya bilang. Ya kalaupun pakai minyak wadahnya ini kan kita supaya nggak ngebuang wadah, pakai lagi. Taruhnya jangan di dapur, taruh di pojok situ kayak. Jadi saya tahu itu bukan minuman. Nah maka zaman dulu tuh ada wadah-wadah yang khusus dibuat itu. Lalu kita baca hadisnya, kita cari di Google ini bentuknya apa, buat apa kita tahu bentuknya. Udah nggak ada barangnya. Bapak ke Arab juga udah nggak ada Pak. Ternyata maksud Nabi melarang wadah-wadah itu karena wadah itu sudah dipakai buat bikin khomer. Maka Nabi bilang, inna dzurufa la tuhillu wa la tuharrim ala wa kullu muskirin khomer. Wadah itu nggak membuat minuman jadi haram, yang memabukkan itu wa kullu muskirin, yang segala yang memabukkan itu khomer. Jadi Nabi melarang menggunakan wadah itu karena Nabi melarang membuat khomer. Karena ketika Nabi ngomong jangan pakai wadah-wadah ini, ada sahabat yang bilang, Nabi mohon maaf, saya udah biasa pakai di rumah buat nyimpen air putih, boleh nggak? Ya kalau buat air putih fala ba'sa, nggak apa-apa. Nah bayangkan kalau kita baca hadis mikirin wadah-wadah ini penjelasannya apa, capek banget Pak, capek banget. Ternyata tujuan Nabi adalah jangan bikin khomer karena memabukkan. Nah itu
Dan nanti kalau Bapak baca hadis tentang wadah itu banyak banget Pak, karena namanya wadah zaman dulu kan ya banyak. Lalu kita fokus pada wadahnya, kita akan sulit menjelaskan hadis. Tapi kalau kita fokus tujuan Nabi, kita gampang menjelaskan hadis. Maka kalau Bapak nanti baca Kitabul Buyu bab transaksi ekonomi, itu ada banyak transaksi. Itu kadang-kadang memang sudah nggak ada akadnya, karena zaman Nabi berkembang sampai sekarang akad sudah luar biasa. Sekarang orang belanja juga udah nggak pakai uang Pak, udah pakai transferan gitu. Dan saya nggak ngerasa gajian, perasaan saya itu pokoknya awal bulan udah gajian Pak, mana nggak megang apa-apaan gitu. Dan belanja juga udah nggak pakai itu lagi, tinggal gini-gini, nggak tahu belanjanya ke siapa, nggak pakai akad, atau sampai rumah aja itu, karena berkembang terus. Nah, kita kemudian merumuskan, oh, untuk memahami hadis terkait transaksi ekonomi pakai teori maghrib. Nah, maghrib itu maisir, g-nya goror, haknya haram, ribnya riba. Jadi semua akad apapun namanya, bagaimanapun bentuknya, kalau memuat maisir, goror, haram, riba, hukumnya haram. Baik yang zaman Nabi ada maupun yang zaman Nabi nggak ada. Apa itu maisir? Maisir itu spekulatif Pak. Kalau kita sering menerjemahkan judi, terjemah yang paling bagus spekulatif, untung-untungan. Itu nggak boleh. Saya kasih contoh. Ada zaman Nabi namanya jual bai usimar qabla buduwi solahiha. Jual beli buah yang belum mateng, ijon kalau bahasa kita yang gampang. Jadi kalau Bapak itu punya pohon mangga besar, lagi keluar pentil-pentil itu, bunga-bunganya itu nanti ada yang datang, Bu, saya mau beli buahnya ini. Kalau dia berbuah jadi mangga, pasti harganya mahal. Taruhlah misalnya kalau mangga ini jadi, misalnya dia harus bayar 1 juta. Tapi kalau masih pentil kan nggak mungkin bayar 1 juta. Nah, dia bilang, ya kan mal belum jadi mangga Bu, udah saya bayar 300.000. Ini spekulatif Pak. Spekulatif pertama, kalau ternyata ini buahnya semua jadi mangga, dipanen semuanya, maka yang rugi adalah yang jual. Harusnya dapat 1 juta, dia dapatnya 300.000. Tapi kalau kemudian ada angin rontok semua, atau ada anak kecil nyari layangan nyangkut, digini-gini kosor-kosor lalu jatuh semua, yang belinya yang rugi, hilang dana 300.000. Ini maisir Pak, nggak boleh, karena ada spekulasi keuntungan. Nah, kalau sekarang yang spekulasi kan banyak banget, dan saya nggak tahu Bapak lebih paham. Akad-akad yang namanya banyak itu ada spekulatifnya. Pokoknya selama ada spekulatif yang tidak ada ukurannya, nggak boleh. Jadi kalau kita mau beli sesuatu harus jelas. Tapi kalau begitu kita nggak boleh beli mangga muda dong, kan hadisnya harus jual beli buah yang matang. Ya kalau kita beli muda boleh, yang penting dipetik. Misalnya ada orang mau beli pentil mangga, ya dia harus beli petik langsung, nggak ada yang rugi. Yang nggak boleh itu pentilnya didiemin nunggu gede. Ya kalau dia jadi mangga untung, kalau dia jatuh rugi. Itu yang nggak boleh. Nah, bentuk zaman Nabi sesederhana itu. Kalau sekarang lebih banyak lagi akadnya. Maka selama ada spekulasi nggak boleh. Ada lagi goror, tipuan. Ada bahasa hadis talaki rukban. Talaki rukban tuh orang di kampung punya ladang gitu. Nanti kalau panen kan dibawa ke pasar. Pasar kan nggak kayak kita, pasar banyak banget. Settingan zaman dulu Pak. Orang kalau bawa barang itu ya ke tempat pertemuan. Mungkin kalau susah kalau sekarang karena pasar jualan banyak banget. Tapi dulu begitu. Nah, anggaplah sekarang lagi panen tomat. Harga tomat di pasaran sekilonya 2.000. Petani nggak tahu karena dia jauh dari pasar. Nah, tengkulak ini datang ke petani. Udah saya beli tomatnya. Kalau di pasar 2.000, dia bilang harganya sekilo 700. Kan petani nggak tahu Pak. Lalu petani bilang, kok murah banget, emang segitu, dijual. Ini namanya goror, tipuan. Beda kalau petani tahu. Petani tahu nih, saya tahu harga 2.000, tapi saya capek kesana udah beli aja deh. Nah, itu malah boleh karena tidak ada tipuannya. Yang nggak boleh kan nipu. Maka dulu hadisnya ada talaki rukban. Kalau sekarang lebih banyak lagi yang tipuan. Beli sejadah, ternyata sejadahnya ukurannya harusnya segini, yang kayak kita lihat ternyata kecil banget sejadahnya. Pas dipoto digedein, cek gitu, dimensinya dibagusin sehingga kayaknya, itu kan tipuan, haram. Kalau sekarang
bentuk-bentuk tipuan lebih banyak daripada zaman dulu. Apalagi goror, maisir, goror haram. Jual beli yang ada haramnya nggak boleh, nggak sah. Riba, nah ini kalau riba ada panjang Pak. Riba jelas haram, jangan dibantah. Al-Quran melarang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Tapi riba itu apa? Sekarang masih ada atau enggak bentuknya? Itu diskusinya panjang. Nanti bunga bank gimana? Nah itu diskusi lagi. Jadi kalau Bapak mau duduk sampai ntar jam 8:30, nggak mau kan? Ya udah kalau gitu ntar lain waktu Ustadz yang lain menjelaskan riba. Tapi selama ada riba, riba itu zaman Nabi sederhana banget. Saya bawa korma, dia bawa korma, tukeran korma, beda timbangan, walaupun beda kualitas tetap nggak boleh. Yang boleh itu saya bawa korma, saya jual, saya ganti dengan apa, benda yang perantara ini, uang dalam tanda petik, saya pakai membeli yang itu malah boleh. Atau riba nasi'ah, riba nasi'ah itu saya beli, bayarnya sekarang, barangnya 2 bulan lagi, itu nggak boleh. Karena bisa jadi saat barang itu jadi, nilainya sudah turun, saya rugi. Nah, hal itu kan kemudian bisa diminimalisasi kalau sekarang dengan cara, kalau kata dalam bahasa kitab itu dijelaskan, misalnya panjangnya, ukurannya, beratnya, warnanya, semua dijelaskan sehingga nggak membuka peluang. Beda kalau Bapak bilang saya mau beli mangga, itu repot tuh Pak. Dijelaskan mangga mana lagi, 3 kilo, 3 kontainer, harus jelaskan begitu, harganya sekian dan sekian, nggak boleh. Nah, akad-akad yang ada di zaman Nabi itu dulu nggak terlalu banyak dan sebagian itu sudah punah. Maka ketika kita membaca hadis yang menjelaskan akad yang ada di zaman Nabi, kita akan kesulitan karena kita dipaksa kembali ke zaman saat itu dilakukan.